Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama aku di program Hamil di Morula. Nah, kalau kalian belum nonton part 1-nya program Hamil aku bisa cek link di atas ya. Nah, jadi setelah aku dan suami program di Semeri dan kami ngerasa kayaknya kita harus lanjut ke tahap yang lebih tinggi lah, tahap yang lebih up lah. Jadi di Semeri itu kita sempat inseminasi. Jadi saya di Semeri itu melakukan proses inseminasi lalu laparoskopi. Nah, saat itu ditunggu setahun kok belum ada hasil juga. Akhirnya saya dan suami itu coba berdiskusi kira-kira tahap apa lagi yang mau kita ambil. Terus setelah berdiskusi akhirnya kita putuskanlah untuk melakukan tahap bayi tabung. Nah, kita coba riset dulu nih, kira-kira bayi tabung yang bagus itu di Jakarta tuh di mana aja gitu. Nah, salah satunya itu yang pertama yang sering banget kita dengar tuh di Morula, lalu Semeri, dan ada rumah sakit lainnya tapi jauh juga gitu di Tangerang. Nah, kalau ngelihat review-reviewnya, pengalamannya, lalu apa aja yang dilaluin di step-step program bayi tabung itu kebanyakan lebih lengkap atau at least paling banyak pasiennya itu di Morula. Jadi akhirnya kita putuskan untuk ngambil di Morula. Nah, pertama hal yang kita lakukan sebelum ke Morula adalah memutuskan kita mau konsul ke dokter mana. Jadi sebelum saya dan suami datang itu kita coba riset-riset dulu kira-kira dokter mana nih yang cocok sebelum kita ini konsul, karena kan konsul bayar ya, otomatis kita harus cari dulu nih apakah ada profilnya di internet, terus itu kira-kira pasien siapa aja nih yang udah pernah bikin reviewnya, dilihat di YouTube lah, lihat di blog lah, segala macam. Nah, akhirnya pada tahun itu saya pertama kali itu datang ke dokter Irham Suhaimi. Nah, kenapa ke dokter Irham Suhaimi? Karena beberapa teman saya itu ada yang konsul ke dia dan responnya lumayan bagus gitu. Nah, cuman di saat pertama kali konsul itu kayak suami saya tuh kayak masih banyak questioning lah di kepalanya. Kenapa sih kita harus bayi tabung gitu? Kenapa nggak dikasih vitamin dulu segala macam. Nah, saya sempat agak bingung tuh di saat itu karena kayaknya kita udah sepakat buat bayi tabung tapi suami saya kayak masih ragu-ragu gitu. Nah, akhirnya saya suruh tanya sendiri. Terus ketika konsul itu juga kita udah ceritain ya apa aja yang sudah kita lakukan gitu di tahap-tahap program kita gitu. Dan dokternya bilang kalau emang udah pernah coba inseminasi dan coba vitamin-vitamin, ya udah kalau gitu langsung aja ke bayi tabung gitu. Nah, tapi sebelum melakukan bayi tabung ini ada beberapa hal yang harus kita laluin gitu. Pertama yaitu tes darah lengkap ya, suami istri gitu. Jadi untuk ngecek kayak darah lengkap lah, kayak apa ada virus-virus di tubuh istri maupun di tubuh suami, karena kalau misalnya diketemukan ada virus atau anomali itu harus disembuhin dulu karena kasihan anaknya nanti kalau misalnya udah keburu hamil gitu. Nah, terus yang ketiga adalah usahakan kalau mau konsul ke Morula itu datangnya pas hari kedua haid. Nah, kenapa pas hari kedua haid? Karena nanti dokter itu akan coba USG kita gitu, ngelihat kondisi telur kita tuh gimana, dan paling bagus tuh di hari kedua haid. Jadi kita dokter itu bisa ngelihat telur-telur yang bakal mateng dan ngelihat size-nya, kira-kira yang mana nih yang bagus, kira-kira bisa nggak nih normal dulu gitu, tunggu dulu aja dikasih vitamin kayak gitu. Jadi nanti di hari kedua haid itu dokter akan melihat telur-telur di bagian kanan dan telur bagian kiri dari rahim kita itu ada berapa. Yang bagus itu rata-rata di atas 2 cm kalau sudah mau mendekati hari ovulasi. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya kalian pengen coba alami dulu, dokter akan ngasih kamu vitamin-vitamin lah, kayak vitamin asam folat, terus antioksidan. Suami juga buat kesehatan tubuhnya sama spermanya ya. Cuman kalau kalian mau langsung ke bayi tabung, nanti kalian akan dibawa langsung ke suster untuk memberikan arahan sebenarnya apa aja yang harus dilaluin, perjanjian apa aja yang harus disepakatin, kayak gitu sih. Jadi mereka pengen tahu kalian ini benar-benar suami istri atau enggak, terus ditunjukkan buku nikahnya segala macam, karena jangan sampai nanti kalian bayi tabung tapi itu bukan suami kalian gitu kan. Kalau di Indonesia sih alhamdulillahnya mereka masih memperhatikan itu. Kalau di luar negeri saya nggak tahu ya, cuman beberapa video yang saya tonton ya mereka nggak mempermasalahkan juga kalau sperma itu bukan dari suami sendiri gitu.
Nah, jadi di situ kita benar-benar ditentuin gitu. Nanti di hari kedua itu kita akan ditentukan berdasarkan cek hasil darah kita, terus tuh lihat telur kita, kira-kira obat atau treatment suntikan yang seperti apa yang dikasih. Jadi macam-macam ya mereknya, cuma saya nggak bisa ngasih tauin karena takutnya nanti beda-beda tiap orang gitu. Jadi ada dosisnya gitu, dikasih disuntikin tiap malam. Kalau kalian nggak bisa, nanti kalian bisa minta tolong Morula buat suntikin gitu, datang ke rumah sakitnya, atau bisa juga invite susternya kalau kalian punya dana lebih. Cuman waktu itu saya minta tolong suami aja buat suntikin, dia belajar dulu, diajarin susternya buat suntikan pertama, selanjutnya suami saya yang ngelakuin. Oh iya, saya belum lupa jelasin nih. Jadi sebelum kalian melakukan proses bayi tabung ini, sebenarnya kalau misalnya kalian belum pernah melakukan program hamil apapun, dokter tuh gak akan langsung jump in ke bayi tabung, gak akan langsung nawarin bayi tabung. Dia akan nawarin dulu gimana, mau program alami dulu gak, dikasih vitamin, terus kalau gak berhasil gimana, mau inseminasi gak. Terus kalau misalnya inseminasi gak berhasil, nanti akan naik lagi nih buat bayi tabung. Nah sebelum bayi tabung pun juga nggak langsung dikasih vitamin segala macam, tapi pasti dicek dulu nih kondisi tubuhnya seperti apa, ada penyakit nggak segala macam gitu sih. Jadi nggak segampang itu gitu kalau kayak mau bayi tabung, karena beberapa teman juga yang nanya gimana kalau gue mau langsung bayi tabung. Kayaknya sih nggak bisa kayak gitu ya. Biasanya dokter tuh mengusahakan cara-cara alami dulu gitu, nggak langsung ke bayi tabung gitu sih. Nah terus setelah dikasih stimulus 4 hari, dilihat lagi nih minggu depannya kira-kira telurnya berkembang nggak, ngerespon nggak sih telurnya ini sama obat-obat yang dikasih sama dokter gitu. Nah alhamdulillahnya waktu itu saya ngerespon. Jadi yang awalnya tadi itu cuma beberapa senti, misalnya 1 senti, terus tiba-tiba naik jadi 2 senti, terus tuh naik sampai setengah senti. Nah telur-telur yang di atas 1,5 senti ini yang bakal diambil oleh dokternya, atau dinamakan OPU gitu, ovum pick up. Nah nanti sebelum ovum pick up ini nanti kan kita akan dikasih suntikan lagi, jadi selama 2 minggu akan disuntikan berturut-turut gitu. Kalau misalnya kurang respon, dosisnya akan dinaikin. Nah habis itu kalau misalnya telur yang respon ya dosisnya akan sama, cuman nanti akan ditambah satu lagi suntikan steroid atau apa ya nanti deh. Jadi suntikan itu nanti akan disuntik sesuai aba-aba perawat. Jadi kalau misalnya sudah bagus, pas kunjungan ketiga kalinya nih telurnya udah bagus, nanti akan dikasih sama dokter harus disuntikin pada jam berapa. Jadi itu harus 12 jam sebelum dilakukan ovum pick up gitu. Nah oke. Setelah ovum pick up itu setelah proses treatment ini nanti jamnya kan dikasih tahu itu sama perawatnya. Oh iya, aku mau ngasih tahu ini. Jadi aku senangnya di Morula ini adalah setiap dokter itu memiliki asisten atau suster yang berbeda-beda. Jadi kalian itu nggak perlu bingung nanti kalau misalnya kira-kira saya harus ngapain ya, dokter gimana kalau saya mau kayak gini, mau kayak gitu. Nah itu mereka itu benar-benar open banget, fast response banget. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa WhatsApp susternya yang fast response, atau dokternya kalau kalian bingung, misalnya kayak dok saya mau makan ini, atau dok kira-kira saya boleh ini nggak gitu. Nah itu semuanya kalian bisa tanyain lewat WhatsApp. Itu sih bagusnya dari pelayanan di Morula gitu, sesuai harga ya. Nah setelah itu setelah ditentukan nih jamnya harus ovum pick up kapan, nanti besoknya datang nih setengah jam sebelum tindakan. Jadi ovum pick up itu nanti akan dibius total, terus telur-telur kamu bakal diambil. Nah saat itu juga suami kamu harus mengeluarkan sperma. Nah tujuannya nanti setelah telur-telurnya dikeluarkan, telur-telur ini akan dipertemukan dengan sperma gitu, dan itulah yang akan dikontrol apakah jadi morula lalu kemudian jadi embrio kayak gitu. Nah nanti di hari ketiga setelah proses OPU itu nanti akan diinfokan, nanti besoknya D+1 akan diinfokan sama suster telur yang berhasil diangkat itu bagaimana kondisinya. Apakah misalnya dia ada inti sel telurnya nggak, misalnya dari total 20 telur nih yang diambil, apakah 20-20 nya ini
punya inti sel telur. Nah, karena telur-telur yang ada inti selnya aja yang bisa dibuahi sama sperma. Gitu sih yang saya tangkap. Nah, apakah 20-20-nya ini ada inti sel telurnya atau 10-nya kosong atau ternyata dia nggak mateng atau dia rusak kayak gitu, nanti akan diinfokan. Lalu di D+3-nya nanti akan diinfokan telur-telur berapa aja dari 20-nya itu, misalnya 10 lah yang lolos ya, yang ada inti sel telurnya, yang berhasil jadi ketika dibuahi sama sperma, itu akan dikasih tauin. Oh misalnya Bu 8-nya jadi, 3-nya enggak gitu misalnya, 2-nya enggak, misalnya kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya jumlahnya kurang dari 3, 2 ke bawah, biasanya di hari itu juga, di D+3 itu juga kamu akan ditransfer embrio yang akan dimasukin ke rahim kamu. Tapi kalau misalnya kamu lebih dari 2, itu nanti akan ditunggu lagi sampai D5 dengan status poor, good, dan excellent kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kondisinya poor itu nggak akan mungkin ditransfer sama susternya karena percuma, kondisi embrionya kurang bagus gitu kan. Tapi kalau good dia pasti akan ditransfer. Nah kalau excellent nanti biasanya akan ditunggu lagi sampai D+5 gitu. Jadi saya sempat 2 kali transfer embrio ya, dan transfer embrio yang pertama itu hanya 2 di hari ketiga dan hari itu juga ditransfer. Dan saya juga pernah mengalami telur yang benar-benar bagus yang sampai harus ditunggu sampai day 5 gitu, sudah sampai tahap blastosis. Itu cenderung berhasilnya katanya lebih tinggi keberhasilannya, cuma kan ujung-ujungnya semua kuasa Allah ya gitu. Ya gitu sih tahap-tahapnya ya. Terus semua itu bakal diinfoin semua sama suster, mereka open banget. Dan transfer embrio itu ketika dilakukan kalian tindakannya dilakukan dalam keadaan sadar, dan kalian pas datang tuh harus mulai minum lah sedikit-sedikit karena harus penuh banget rahimnya. Jadi dia bisa bedain antara rahim sama kandung kemih kayak gitu sih. Ya kurang lebih sih kayak gitu. Di sini saya belum mau jelasin gimana perasaannya, terus gimana berhasil atau enggak. Nanti semua akan saya jelasin setelah video ini, which is itu part 3. Jadi saya ada beberapa kali melakukan proses transfer embrio dan di situ mungkin saya akan jelasin kenapa kok beberapa kali gitu. Nanti saya jelasin di situ gimana perasaannya, terus tuh motivasinya, terus tipsnya. Terus menurut saya sih kalau lagi program hamil kayak gini jangan lupa banyak-banyak berdoa karena setiap tahapnya itu semua kuasa Allah. Jadi dokter tuh hanya perantara aja, mereka itu membantu kita, tapi jadi enggaknya bayi itu di dalam rahim kita, nempel enggaknya, berkembang enggaknya, itu semua kuasa Allah. Karena dokter itu hanya perantara aja, sekali lagi hanya perantara. Bahkan saya beberapa kali diingetin sama dokter saya bahwa setelah ini semuanya kuasa yang di atas Bu, karena kita cuma bisa bantu sampai sini kayak gitu sih. Jadi menurut saya mau berapa kali pun kalian gagal di tahap manapun kalian sekarang program hamil, jangan pernah menyerah. Kalau kalian gagal dan kalian ngerasa down, ya udah coba break sebentar, coba baikin dulu mentalnya. Saya paham banget kok, saya pernah ada di posisi itu, jadi kayak bingung nih kenapa kok nggak berhasil juga gitu. Dan saya tahu banget perasaan kalian, tapi jangan pernah putus asa karena Allah itu selalu ngasih di waktu yang tepat, di saat yang tepat, karena dia tahu banget posisi kita, dia yang paling tahu kita ini keadaannya seperti apa. Jadi tetap semangat teman-teman yang lagi TTC di luar sana. Saya bantu mendoakan semoga impian kalian tercapai, semoga segera merasakan hamil yang nikmat banget rasanya dan segera punya keturunan. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, soal harga hampir lupa lagi. Jadi harga nanti saya coba screenshot aja ya. Jadi saya pernah 2 kali kontrol yang which is harganya agak beda antara setahun sama 2 tahun lalu sama sekarang yang saat pandemi, karena kita harus harus bayar juga tambahan-tambahan kayak biaya APD lah segala macem gitu. Nanti saya coba screenshot ya biayanya. Jadi beda dan kalian jangan kaget juga ngelihat biaya-biaya ini karena biaya yang dikeluarkan tiap pasien itu beda-beda, tergantung dengan kondisi tubuh kita, tergantung dengan kebutuhan kita.
Jadi jangan kaget karena nggak semua harga yang ada di dalam kertas ini kalian akan keluarkan. Nanti mereka akan kasih ininya kok. Dan mereka Morula juga biasanya ada promo-promo gitulah. Tergantung event-eventnya, terutama saat mereka ngerayain anniversary. Jadi ya itu emang nggak butuh biaya sedikit, tapi insya Allah kebahagiaan yang akan kalian rasain, yang kita rasain tuh jauh lebih berharga sih. Jadi saran saya ya, kalau misalnya belum mampu, coba sabar dulu, nabung dulu sambil berdoa. Siapa tahu bisa hamil normal sebelum program, kan kita nggak tahu. Tapi kalau memang harus ngeluarin ya coba siapin dulu, daripada kaget. Saya sengaja nge-share kalian di sini biar nggak kaget. Semangat ya ibu-ibu, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.